Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di Storymon ID. Kali ini gue kedatangan narasumber. Beliau ini pernah naik ke Rinjani ya bro ya. Alhamdulillah bang. Oke, bersama Bro Malik, yoi. Dik, gue di sini mau nanyain perjalanan lu nih. Kemarin Oke, sempet oke. lu ngobrol kan sama gue, katanya ada cerita seru juga tuh. Betul bang, betul betul. Kalau ke Renjani gue tau lah ibaratnya. Kan kita Nah, yang ini gue ya. nggak tahu aja. Ya. Iya iya iya. Nah, Ya, ini lu oke, mau oke. ceritain kemana, Lik? Kali ini gue mau ceritain Gede Pangrango bang. Momen-momen gue di Gede Pangrango itu sama anak-anak bang, gitu. Mungkin nggak usah panjang lebar gue yang ngomong, mendingan dia aja ya. Oke, ya Lik, boleh lu ceritain. Jadi gini bang, gue di Gede Pangrango itu gue berenam bang. Gue bawa 3 orang laki-laki, termasuk gue itu 3 orangnya, terusnya 3 orang perempuan. Gue kenalin dulu nih 6 orang itu siapa. Pertama gue, terusnya Hana, Hani, Depira, Padli, Hori. Nah itu bang. Nah di 6 orang ini gue ada masalah sedikit nih, ada trouble nih bang. Namanya di gunung kan kita nggak tahu ya bang ya. Tragedi apa yang akan terjadi di atas gunung kita nggak tahu. Pertama gue naik tuh sama anak-anak. Gue mikir nih, ayo kita mau naik gunung atau enggak nih gitu kan. Bingung kita nih. Ini semua 6 orang ini kawan kecil gue bang. Kawan kecil gue dari SD, SMP, SMA-nya kita misah dan kita masih ketemu lagi sampai saat ini kan. Nah, mereka itu belum pernah ngedaki bang. Nah, gue yang mimpin nih, ya kan. Gue yang mimpin dari 5 orang itu. Awal pertama kalinya kita mendaki itu di tahun 2014 bang. Awal pertama kalinya mereka mendaki 5 orang ini. Nah, di 5 orang ini jadi atau tidak nih kita niatnya mau mendaki gitu. Pertamanya kita pengen mendaki gitu kan. Mereka udah ingin banget mendaki. Nah, dari situ akhirnya kita bener-bener mendaki tuh bang. Mendaki, akhirnya termasuk gua yang mimpin. Kita cek online di Gede Pangrango kan sistemnya online ya bang ya. Kita online semuanya. Nah, online akhirnya kita berhasil online, terusnya kita dapat simaksinya, kita ke Taman Nasional langsung. Nah, naiklah kita bang. Nah, pas mau naik, kawan saya ini si Hana namanya. Oh iya, Hana dan Hani itu kembar. Oh, Kembar bang, kembar. itu lu naik di via apa tuh? Gua naik di jalur via Cibodas turun Cibodas. Oh, iya. Karena kan jalur aman, nyaman, tapi penuh penyesalan kalau menurut gua nih. Nyeselnya gimana ya? Setiap gua lihat tuh, ya pokoknya trek tangga, ya kan, batu mulu, ya kan. Kalau lewat Putri kan cepet ya, tapi kan gua bawa perempuan, ya gua anggap perempuan itu ya udahlah lama yang penting aman gitu. Tapi nyata-nyatanya kita nggak aman bang. Nah, sebelum gue bicara ke nggak amannya ini, gue ceritain dulu dari awalnya nih bang. Gue naik tuh akhirnya Hana, Hani, Depira. Gue pentingin yang perempuan itu. Pertama gue pentingin perempuan itu, gue tanya satu persatu, ada yang menstruasi nggak nih? Gitu. Dan ternyata
Dia bilang dijawab nggak ada. Aman dong kita, gitu kan. Nah, aman lah gua. Ternyata pas udah sampai di jalur di pos 2, udah ngelewatin Telaga Biru kalau nggak salah. Telaga Biru pos 2 apa pos 1? Pos 1. Iya pos 1 Telaga Biru ya. Gua sedikit-sedikit lupa tuh bang. Ya kan, udah pos 2 menstruasi bang. Ya kan, menstruasi lah dia. Yang menstruasi itu Hana. Hani itu adiknya, ya kan, karena dia kembar kan. Nah, yang menstruasi Hana. Kita udah panik dong, mau kayak gimana nih, mau turun apa mau gimana nih, ya kan. Mau lanjut lagi apa gimana. Gue denger kan kalau namanya pendakian ya, kalau menstruasi itu kan nggak boleh ngedaki. Takutnya kan ada setan ibaratnya ngikutin bang gitu kan, takutnya gitu. Tapi kan wallahu alam, gue balik lagi kan, udah kita rapatin di situ, kita rundingin di situ. Mau kayak gimana nih, kita lanjut mendaki atau enggak nih, apa kita turun. Dan emang kita udah punya stok ibaratnya roti Jepang dah. Ya roti Jepang dah, kita udah punya stok roti Jepang tuh bang, ya kan, pakai lah ya kan, kita aling-alingin pakai apa kayak kita aling-alingin ya. Kita aling-alingin deh tuh, pakai lah pada dia, ya kan. Yang penting jangan sampai ada yang netes lah di tanah. Gue panik soalnya, gue takutnya ada apa-apa yang ngikutin lu gitu kan. Ya namanya darah kan kita nggak tahu ya, kalau darah kotor amis gue nggak tahu lah ya. Udah kita naik, rapatin, naik semua, naiklah kita bang, naik. Hana, Hani, Devira, Padli, Hori, gue naik semua, naik tuh gue bang. Nah di situ makin rembes bang. Namanya pertama kali kan perempuan rembes ya kan, gede banyak. Wah gimana nih, ganti lagi. Itu softtek mau gue buang kemana nih, ya kan, nggak mungkin gue buang di atas gunung, bahaya amat gue, ya kan. Makin nih gue kalau gue buang di atas gunung. Apa gue ya udah gue plastikin, gue buntel, jangan sampai itu softtek bau amis. Gue takutnya ya, gue percaya nggak percaya lah antara itu kan awalnya kan. Kalau memang itu gue bungkus semuanya, gue rapiin semua, jangan sampai bau amis. Gimana caranya, ya kan, tahu sendiri kamar mandi dia di atas di kandang badak. Udah naik tuh gue, tetap naik, ganti terusnya, aman tuh gue bang, aman. Sampai di shelter mayat kalau nggak salah tuh, yang ada tempat duduknya tuh, gue di situ dulu tuh bang. Udah kecapean anak-anak, gue nyeduh kopi dulu tuh bang. Nyeduh kopi, ya, nyeduh kopi. Kita ibaratnya kalau dulu kan gue nggak tahu makanan yang enak ya bang ya. Gue mah ibaratnya ngegerus mie juga rasanya udah seneng banget bang ya. Ngegerus mie gue udah seneng banget tuh. Ngegerus mie udah seneng banget dah. Di situ gue pribadi gue ngeliat bang, bocah kecil lari pakai sepatu baim, kenceng banget bang larinya. Tapi nggak ada kelihatan orang. Lah gue ngeliat itu bocah kecil orang, tapi nggak ada orang di depan sama di belakang. Iya maksudnya. Lah anak siapa itu? Gitu. Lah kalau gue mah, anak siapa itu? Ya kan? Kalau kayak gitu, gue liat, wah kagak ada orang. Gue liat yang istirahat juga nggak ada. Di sini biasa normal aja. Anak siapa itu, ya kan? Pakai sepatu baim tuh bang. Terus dia kata gue, lah gue kaget kan ya. Pakai sepatu baim naik. Gue nanya tuh, ya kan? Lu ngeliat nggak ada bocah kecil naik pakai sepatu baim? Nah, gue bingung siapa orangnya, anak siapa. Ya gue udah nggak ini aja lah, udah pede aja, percaya diri. Ya gue udah percaya diri aja, gue halusinasi apa gimana gue, ya kan. Udah tuh, gue halusinasi, ya mungkin aman lah gue, ya kan. Udah, ya mungkin karena di situ gue udah panik kali ya, udah parno karena dia menstruasi kan gitu. Ya udah pede aja dulu lah, ya kan. Sampailah gue di kandang badak bang. Sampai gue di kandang badak. Nah, gue makan, bikin tenda, makan. Gue bikin tenda, makan, khususnya. Pokoknya ya gue bawa waktu itu cuma sarden apa segala macam, ya kan. Gue makan tuh bang.
Gua posisinya naik Gunung Gede Pangrango itu lagi sepi-sepinya bang. Yang ngedaki kalau nggak salah cuma ya di kandang badak itu cuma ada 6 tenda lah bang. 6 tenda. Termasuk tenda gue jadinya 8 tenda. Gue berbawa 2 tenda buat khusus perempuan, buat khusus laki-laki. Ya kan? Cuma 8 tenda, gue naik banget. Coba. Lah, sepi banget ini kandang badak. Biasanya Gede Pangrango kan jalur favorit, terusnya untuk orang-orang yang ibaratnya Jakarta, Depok, Bogor itu kan ngedakinya pasti ya Gede Pangrango favorit. Apapun itu pasti Gede Pangrango, ya kan. Momen-momen hari libur apalagi orang-orang tuh pasti Gede Pangrango. Ibaratnya tektok lewat Putri bisa, ini pasti kan gue pede gitu, rame gitu di atas gunung. Dan pas momen gue sepi bang naik gunung. Ada apa nih gitu kan? Gue makin takut aja bang. Jadi gue makin takut aja. Kalau anak-anak sih biasa-biasa aja, cuma kan ibaratnya kalau misalkan naik gunung, lu tau lah, lu paham lah. Biasanya kan rame kayak pasar gitu kan. Nah ini nggak ada, sepi bang. Sepi banget. Tuh gua. Kok sepi ya? Udah tuh. Gue pede aja, gue masak lanjutin. Ya kan? Masak lanjutin. Ada orang bang. Turun dari Pangrango. Rencana gue kan mau naik Gede. Ada orang turun dari Pangrango. Habis selesai gue masak tuh. Gue belum summit tuh bang. Baru sampai di kandang badak. Ada orang summit. Baru selesai tuh. Sore-sore. Bang, mau naik Gede atau Pangrango? Ditanya gue begitu bang. Itu posisinya gue udah selesai makan. Ngopi dulu kali ya? Iya, ngopi santai. Ditanya tuh gue bang, yang dari turun Pangrango. Bang, abang mau naik Gede atau Pangrango? Saya mau naik Gede bang. Iya bang, lebih baik jangan ke Pangrango. Kenapa bang? Kalau ke Pangrango, tadi saya nemuin puma. Gue kagak tahu kan puma dulu kayak gimana bang. Bentuknya kayak gimana itu puma gue kagak tahu ya kan. Pas gue googling, puma yang taringnya begini ya kan. Itu gue taringnya kok gini terus hitam dia. Adanya di atas pohon. Temen gue udah ketakutan yang ngerti kan. Puma mah hitam lik ya kan. Terus taringnya begini, panjang. Kalau lu digigit habis lu sama dia. Lik, pindah bayu. Ya kan. Pindah bayu. Jangan di sini, gue takutnya turun nih puma dari Pangrango gitu kan. Takutnya turun nih puma. Lu mau pindah kemana? Tuh kan di kandang badak ada rumah tuh bang. Ada rumah satu gitu kan. Sampingnya kamar mandi tuh ada rumah. Udah gitu pindah baik ke rumah gitu kan. Ini kalau gue misalkan pindah ke rumah, gue bilang ke si Hori itu bang. Gue bilang kalau gue pindah ke rumah, kalau tuh puma masuk ke rumah, selesai lu nggak bisa lari kemana-mana. Iya. Kelabakan lu, mau ngomong apa lu, ya kan? Kata gue, lu kalau misalkan pindah ke rumah, selesai nih tamat kita riwayat kita selesai, walaupun tiba-tiba anget gitu ya. Gue udah bilang, ya udah iya juga ya, udah di sini aja, ya kan? Tuh ada pendaki-pendaki lain juga, nggak usah panik gitu kan. Kalau kita digigit masa iya yang lain kabur. Udah tuh gue tidur tuh bang. Selesai dari pembicaraan itu pas ngeliat puma gue tidur istirahat. Gue tidur. Selesai gue tidur. Pagi kan gue summit bang. Pagi gue summit. Gue summit jam berapa itu waktu itu ya? 4:30 kalau nggak salah bang, gue summit 4:30 lah pokoknya. Habis makan pagi gue summit. Gue 4:30 summit. Gue bareng tuh sama Hana, Hani, Depira, Padli, gue summit gue. Hana Hani tiba-tiba meriang bang. Ada apa nih gitu kan? Makan pagi udah nggak mau makan dia. Gue ceritain ada apa emangnya? Gue nggak mau makan. Hana Hani nggak doyan sarden. Nih kan, gue pasakan mie dong. Masakin mie, nasi gue ngeletis bang. Nggak bisa dimakan ternyata. Gue udah cobain kan, nasi gue ngeletis bang. Nasi gue ngeletis.
gue masak lagi kan sampai tuh nasi tanek gue masak tuh semuanya, gue masak udah enak dah tuh, cuma lauknya adem, mie adem, yang penting dia makan kena asupan lah. Makan terusnya gue samit. Hani tuh Hana posisinya masih menstruasi kan, gue bingung tuh mau samit tuh enggak ya. Hana kalau gue jagain Hana ya, Hana udah istighfar terus dah pokoknya itu. Nah kalau lu di sini kemasukan mah gue bingung, gue bilang gue iket lo di puhunan, gue bilang kalau di sini lu kemasukan gue bingung nih, ya kan. Nah kok yang sakit Hani gitu bang, jadi Hana ini yang menstruasi, yang sakit itu Hani bang. Aneh tuh, gue ada kejanggalan di situ, gue merasa janggal di situ bang. Gue merasa janggal di situ, langsung tuh gue tetap melakukan pendakian tuh gue. Gue kan kalau ngelewat dari Cibodas kan gue harus ngelewatin tanjakan setan bang. Iya. Kalau gue ngelewatin tanjakan setan, nah di situ kan ya mistis-mistisnya lumayan ini juga dong, kental juga. Bau amis apa segala macamnya ya kan. Kata gue Hana lagi menstruasi nih, bau amisnya gimana nih. Dia ngomong udah dibersihin di kamar mandi semuanya. Gue makin panik dong ya kan. Itu kalau di kamar mandi dibersihin, sepitengnya ada di bawah tanah situ ya kan, namanya di atas gunung, posisi ketinggian juga kan ya udah lumayan tinggi di situ. Kalau udah di kandang badak dibersihin di situ ya otomatis kan ibaratnya kalau dibasuhin ke ininya, otomatis kan darahnya harus kebuang di situ. Panik dong gue ke situ, ya kan. Hana nggak ngapa-ngapa nih, udah dicuci gitunya. Hani panas dingin, badannya nggak enak tuh pagi-pagi. Ada apa nih, ya kan. Hori sih udah biasa aja, Devira biasa aja. Devira sering kepeladuk terus tuh bang. Kepeladuk kalau di bahasa Jakartanya apa ya, kepeladuk ya, kesandung lah ya, sandung tuh dia. Kenapa lu kesandung mulu? Kacamata adek nggak tahu naruhnya di mana. Lah di mana emangnya? Tadi sih udah ditaruh di tas Malik. Emang ngapa lu kesandung mulu? Kan ada minus, gitu minus bang, sandung terus dia. Lah gue mau udah mikirnya udah mistis baik, sandung udah mistis baik bang. Anjing di pucuk sandung mulu, tuh gue ada apa ini ya? Wah jangan-jangan nih, tuh gue. Udah tuh, gue tetap lakuin. Akhirnya gue sampai di tanjakan setan bang. Tanjakan setan. Gue pengennya melipir bang ke sini, nggak mau naik ke tanjakan setan. Cuma kalau melipir zaman dulu tuh gede tuh, mohon maaf gitu ya, banyak banget pup orang bang, sembarangan. Mungkin pagi-pagi mules, pupnya di pinggiran situ. Jadinya udah naik ini aja lah, ke apa, tanjakan setan aja lah, daripada kita nginjek ranjau kan gitu. Akhirnya naik kita dari tanjakan setan, tetep, kan tanjakan setan indah banget tuh bang, ya kan. Kalau udah habis naik, terusnya kita ngeliatin Pangrango kelihatan tuh bang, pagi-pagi. Pangrango kelihatan pagi-pagi. Hana, Hani, Devira udah nyender tuh di situ. Hori masih naik, kita tungguin. Hori naik, kita istirahat dulu bang di situ. Istirahat di situ. Udah tuh istirahat. Ya, lama juga tuh, sempat ngeteh dulu tuh, teh hangat tuh di situ. Hani kedinginan bang. Hani kedinginan. Ada apa nih? Kok bisa kedinginan? Gue kira kenapa nih, jangan-jangan hipotermia nih. Gue udah panik nih, ya kan. Harus kayak gimana nih? Wah, gue udah bingung nih. Itu gue, apa bener dia hipotermia ya? Apa gimana nih ya? Wah kacau nih. Kalau hipotermia gue nggak bawa apa-apa kan bang. Posisinya, gue cuma bawa kompor, terusnya kopi, terusnya air, sama yang macem-macem. Udah cuma begitu-gitu doang. Gue panik nih. Ada apa nih? Gue tetap lanjutin. Hani masih kuat. Hana kuat nggak? Hana kuat. Cuma pinggang Hana sakit. Pinggang sakit karena apa? Kalau ibarat orang lagi menstruasi mah sembilangan lah. Sembilangan karena sakit pinggangnya. Lanjut tetap kita jalan.
Cuma pelan-pelan itu dari setengah 5 sampainya jam 8 kalau nggak salah. Cuma sebelum sampai di situ naik berhenti tuh bang. Kan kalau ke Gede kan udah banyak pohon-pohon ranting-ranting yang pendek-pendek tuh, berarti kan kita udah mau sampai gitu. Pohon-pohon pendek, berarti gue udah mau sampai nih kan. Udah mau sampai di situ gue makan permen bang. Permen Hori gue kasih permen, kalau gue kan gue mood ya, terusnya gue kasih Hani, terus gue kasih Hana, gue kasih Padli, gue mood tuh permen. Si Hori dikelotak tuh permen beku, si Hani dikelotak permen, giginya pada linu, gue tawa ya ngakak. Gue linu ya kan, oh permen kedinginan dari semalam kan. Tapi Hani makin kedinginan tuh pas habis makan permen bang. Ini kedinginan habis makan permen. Kesalahan gue di mana ini habis makan permen? Kok bisa kedinginan? Tetap kedinginan terus. Cuma tangannya doang sama kakinya yang kedinginan. Tangannya, gue kan belum mempelajari masalah dari hipotermia ya dulu ya. Gue nggak tahu kayak gimana. Gue bakar aja tangannya bang. Ya gue bakar pakai korek. Jadi gue bakar korek gue bakar, gue giniin. Anget gak? Anget lek, kaki Hani dingin. Ya kaki mah gue bakar juga, gue bakar. Kan gue agak tahu caranya dulu mah, ya kan. Gue belum mempelajari itu kan. Gue bakar, ya kan. Gue bakar, enakan. Minum yang hangat-hangat dulu ya. Gue kasih yang hangat-hangat bang. Gue kasih hangat-hangat. Minum hangat-hangat. Jalan lagi udah enakan badannya, enakan. Ya udah jalan lagi tuh gue bang, jalan. Pelan. Sampailah gue di ini puncak gede. Sampailah gue di puncak gede. Sampai di puncak gede itu kan namanya puncak dingin banget bang. Hani makin kedinginan. Cuma foto-foto resep. Pertama kali ya kan mereka foto-foto saking senengnya Hani nggak dirasa. Ya kan, Hani nggak dirasa. Tiba-tiba selesai foto-foto kedinginan lagi. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok bisa kedinginan terus gitu loh. Masalahnya pas dari naik sampai kandang badak nggak ada masalah. Tapi setelah dari kandang badak kita mau summit pagi-pagi itu kedinginan terus. Gue positive thinking sih. Gue positive thinkingnya kenapa? Ya mungkin karena dari cuaca pagi dan di puncak itu memang dingin. Ternyata ya itu di situ kawan gue yang tahu namanya Padli di situ yang tahu kenapa si Hani bisa kedinginan seperti itu. Nah dari situ Padli emang udah tahu kali ya. Gue kan nggak begitu, gue kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak lah sama mistis bang sebenarnya. Terpanggil Padli deh ya. Boleh lah. Gue cerita ini. Panggil Padli boleh lah. Karena gue kurang paham, mungkin Padli yang tahu gimana mistisnya kayak gitu kan. Gue kan ya gue anggap itu netral aja, gue jadi positive thinking aja. Ya dia ya mungkin kedinginan ya kan, udah biasa-biasa aja, jadi gue netral aja gue kan. Netral udah gue anggap ya itu suatu memang kedinginan biasa, nggak ada mistisnya, nggak ada apanya. Tapi pas gue turun ke bawah saat itu Padli cerita ke gua, ya kan? Padli cerita ke gua, katanya ini, Hani seperti ini. Lah gua nggak tahu, ya kan? Pokoknya yang lebih jelas mah Padli lah. Padli yang tahu mistisnya itu bagaimana, Padli. Ya kan? Karena kan gua cuma ngawal mereka, yang penting mereka aman sampai rumah dan memang aman. Tapi ada kejanggalan di situ, ada kejanggalannya, ada suatu mistis dan ya pokoknya nggak bisa diutarain ke gue nggak bisa karena gue nggak tahu alurnya. Terusnya yang tahu pak yang bisa ngelihat itu si Padli lah gitu. Gue cuma halusinasi doang kayaknya mah gitu kalau gue mah. Tuh sampai bawah aman tuh. Sampai bawah aman gue bang. Aman nggak ada apa-apa. Pas turun ya udah masih kedinginan. Gue mah ketakutannya antara dia ketemplokan atau bagaimana, gue nggak ngerti dah, ya kan.
kan gue sempet main juga tuh di air panas. Terusnya kan tahu sendiri kalau misalkan mau turun mau naik juga kan gue ngelewatin air panas. Karena kan gue naik Cibodas turun Cibodas. Apa kan dulu kan istisnya di Cibodas kan di gedenya itu kalau dari Cibodas naiknya di air panas kan katanya ada nenek-nenek tua, rambutnya panjang putih, mukanya jelek gitu bang. Gua kan antara percaya nggak percaya, kalau Padli mah mungkin tahu dia gimana. Nanti lu kontak Padli dah. Kita panggil kemari Padlinya ya. Siap. Iya gitu aja bang. Itu pas nyampe bawah nggak ada benar-benar sehat lah gitu atau? Oh, kalau di bawah itu tuh Hana, Hani, Devira sehat. Cuma gue turun itu waktu itu posisinya udah kemalaman bang, maghrib gue turun. Devira gue tuntun. Gue ditawain bang, doang itu mau kuntilanak. Wajir gue merinding gitu gue. Wah nggak enak lu kalau mau nyambut di awal, jangan di akhir lu nyambutnya, gue mau pulang nih ya kan. Anjir, gue disambut mau pulang ya kan. Ada apa nih ya kan? Ada apa ya? Ternyata emang si Hani itu udah diikutin sama nenek-nenek. Tapi keadaannya sehat, cuma panas dingin gitu loh. Kalau Padli mungkin karena bisa lihat nih, gue nggak tahu lah gitu kan. Kalau gue kan enggak, gue nonton si Devira doang. Hani di depan gue, Devira di belakang gue tuntun. Udah sampailah gue di pos. Pulanglah gue bang ke rumah. Sampai rumah, kan dia harus kerja ya. Besokan harinya dia harus kerja. Dia kerja tuh. Si Hani ini. Hani ini kerja. Kalau Devira saat itu masih kuliah. Hani kerja. Dia harus kerja bang. Dia kerja tuh masih 1 hari. Panas dingin, masih panas dingin. Dinginnya pun dia bilang masih sama seperti dingin di atas puncak. Kan ngeri bang. Kita posisinya di kota Depok kan udah panas ya. Iya. Kalau dingin cuma paling 5:30 gitu. Iya. 5:30 ya kan. Kan gitu bang. Masih dingin sampai rumah. Ada apa? Gua nggak tahu lah kejanggalannya di apa nih setelah gua naik ya kan. Gua nggak tahu kejanggalannya apa setelah gua naik. Makanya gua bingung ya kan. Yang dari situ ya udah. Gimana nih ya? Tetap kita antepin. Dia masih WhatsApp gua. Hani masih sakit. Hani masih meriang. Terpanas, terdingin. Udah dicek ke dokter, nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja bang. Nggak ada darah rendah, nggak ada darah tinggi, nggak ada tipes, nggak ada yang lainnya. Berarti kan punya kejanggalan di situ. Kerja tuh tetap kerja. 2 hari masih kerja. Ke-3 hari, ke-4 harinya, ya gue udah nggak normal tuh di situ. Udah dicek ke dokter juga nggak normal di situ. Nah yang tahu lebih jelasnya memang Padli gitu bang. Mungkin cerita lu sampai sini nih. Iya nih bang kayaknya. Karena yang gue bicara cerita yang itu yang mistis dan gue sedikit percaya dan tidak percayanya ya kan, itu Padli yang tahu gitu bang. Ya, ntar kita ajak kemari Padlinya ya. Cerita. Bener boleh. Lik, mungkin sebelum closing nih ya. Oke. Mungkin lu ada yang saran-saran buat penonton nih yang mau ngedaki gitu. Iya. Apa nih? Sebenarnya sih gini bang, mendaki gunung kan sebenarnya nggak sembarangan ya bang ya. Kita harus punya prepare yang pas, yang matang. Walaupun kita bawa tas sesimpel mungkin, tapi kita udah sesafety mungkin di situ bang. Ya kan, masalahnya untuk mengatasi hipotermia, terus mengatasi kecelakaan dalam mendaki, kita kan nggak tahu musibah ya kan. Apapun yang terjadi itu, pokoknya harus di-prepare sebaik mungkin, seminimalisir mungkin, ya kan. Apapun itu bang,
kita kan nggak tahu kalau di atas gunung nanti akan terjadi apa, hipotermia lah apa ya kan, kedinginan yang bagaimana. Kita penanganannya itu harus tahu bagaimana ya kan, alat apa yang harus kita bawa. Pokoknya jangan sampai ketika mendaki itu sembrono, asal-asalan. Ya udah, yang gua daki itu cukup bawa makanan, sleeping bag, tenda, tapi logistik untuk keperluan, ya ibaratnya logistik makanan sudah terpenuhi, tapi logistik untuk kesehatan tidak terpenuhi, Bang. Itu, Bang. Jadinya alat kesehatan tuh penting sebenarnya. Utamakan safety lah ya. Safety, Bang. Benar. Oke. Thank you banget nih. Oke, siap, Bang. Requesinya. Mungkin ceritanya Malik sampai sini, nanti bisa kita lanjut sama si Fadli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.